Halo teman-teman, kami dari program pelatihan K-Support IRTC kelas Smart Factory. Saya Harson, Saya Reja. Saya Nathan. dan kami dari Kelompok 5. Nathan, K-Support IRTC itu apa sih? Jadi, KSU4 IRTC adalah program pelatihan kerjasama antara Koika, Sila University, dan juga UMN. Terus di sini kita mau ngapain sih, Pun? Nah, jadi di sini kita mau menjelaskan sebuah proyek besar tentang Smart Factory QC Control Simulation di sebuah line produksi. Nah, penasaran kan? Yuk. Di sini kami mengambil tema Smart Factory QC Sorting Control Simulation, di mana kelompok kami mengambil sebuah contoh pabrik elektronik. Di pabrik tersebut terdapat 3 aspek pengecekan kualitas produk. Yang pertama adalah kualitas fisik, yang kedua dimensi produk, dan yang ketiga adalah fungsionalitas. Ketika ketiga aspek tersebut sudah lolos inspeksi, maka selanjutnya akan dikirimkan ke dalam satu line produksi konveyor utama yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengemasan dan juga distribusi. Ini kami akan menjelaskan ladder diagramnya. Berikut adalah ladder diagramnya yang kami program menggunakan software TIA Portal. Ini terlihat pada rang pertama terdapat PB Start, PB Stop, Emergency, juga System Shut. Ini adalah input yang kami gunakan. Ketika start ditekan, maka sistem on akan latching. Berikutnya ketika sistem berjalan, maka akan dicek selektor modenya. Selektor mode ini hanya untuk mensimulasikan keadaan normal dan juga keadaan setelah teknisi memperbaiki line produksi. Berikutnya, ketika sistem berjalan atau ketika manual override dinyalakan, keempat konveyor akan berjalan dan juga terdapat lampu hijau yang menyala. Berikutnya adalah mekanisme dari bagaimana pushernya bekerja. Ketika sensor diffuse di belakang pusher terdeteksi, normalnya pusher akan mendorong benda tersebut dan terdapat latch yang dibatasi oleh limit switch dari pusher posisi depan. Namun terdapat pengecualian, yaitu ketika benda yang dideteksi dianggap lolos pengecekan, sehingga variabel pass ini akan menyala dan memotong sinyal untuk pusher maju. Mekanisme ini sama untuk ketiga pusher, yang berbeda hanya pada variabel passnya ini. Sekarang kita masuk ke bagian sensor visionnya. Berikut adalah mekanismenya. Kami menggunakan sensor vision dengan sistem digital menggunakan 4 bit. Datanya diberikan pada website Factory.io. Sebagai contoh, NC ini kita anggap sebagai 0, maka 0010 dalam websitenya merupakan raw material green. Berikut juga dengan beberapa benda lainnya. Perbedaan jenis benda ini kami gunakan sebagai ilustrasi atau perumpamaan pengecekan yang dilakukan. Pada tahapan pertama, yang diloloskan adalah benda yang berwarna hijau dari produk base, lead, dan juga raw materialnya, serta metal. Untuk benda biru kita akan anggap tidak pas. Ketika salah satu syarat ini terpenuhi, maka akan men-trigger pas 1, kemudian akan latching. Ketika latching ini, maka dia akan membatasi sinyal dari pusher tadi. Latching akan diputuskan dengan sensor diffuse yang berada di depan pusher, yang menandakan bahwa benda sudah berada di depan pusher. Untuk sensor vision terakhir, yaitu pengecekan benda yang akan diloloskan dan juga akan dihitung oleh counter. Pada tahapan ini yang diloloskan adalah metal product base. Sekali lagi, benda-benda ini hanya sebagai perumpamaan QC yang dilakukan di lapangan. Berikutnya kita masuk ke mekanisme perhitungan benda yang telah dilakukan QC. Ketika benda yang telah dilakukan QC lolos, maka akan dihitung oleh sensor diffuse yang paling ujung yang terhubung dengan counter yang preset value-nya dapat ditentukan oleh operator di HMI, dan juga tampilan count saat itu dapat ditunjukkan di HMI juga. Ketika counter sudah tercapai, maka memory product achieve akan nyala. Berikutnya untuk timer. Timer ini untuk rentang waktu yang dapat ditentukan oleh operator. Operator dapat menentukan timernya berapa dan juga akan ditampilkan pada HMI. Ketika sistem berjalan, timer akan menyala, dan ketika timer aktif akan menyalakan variabel time achieve. Kemudian untuk syaratnya, ketika time achieve lebih dahulu dibanding product achieve, maka sistem akan shutdown. Namun jika product achieve duluan, maka akan membatasi sinyal dari time achieve tersebut. Ketika sistem shutdown, akan
dan terdapat latch yang dapat di-reset oleh sistem on dan juga reset. Kemudian ketika sistem shutdown, sirine akan berjalan selama 5 detik. Kemudian terdapat juga lampu kedap-kedip berwarna kuning sebagai indikator bahwa sistem telah berhenti dan operator harus memperbaiki line produksi. Berikut adalah HMI yang kami gunakan. Terdapat set count untuk menentukan jumlah barang yang akan dihitung, kemudian juga set time untuk menentukan rentang waktu yang akan digunakan. Terdapat tombol start, stop, dan reset, serta emergency button. Selanjutnya pada Factory IO ini kelompok kami membuat desain seperti ini, yang dimana pada sistem produksi kami ini terdapat control panel yang di situ ada beberapa button. Yang pertama ada start button, selanjutnya ada stop button, dan juga reset button, juga ada emergency button stop. Kemudian ada selector yang dimana ini buat mensimulasikan teknisi untuk mereset program produksi. Selanjutnya terdapat 4 conveyor, ada juga 3 pusher dan juga 3 sensor. Kemudian ada juga 3 chute conveyor low. Terdapat 7 sensor di fuse. Jadi, simulasi yang akan kita lakukan yaitu pertama operator akan mensimulasikan atau men-set timer dan juga counter barang yang akan lolos QC seberapa banyak. Setelah kita set, baru kita akan bisa menyalakan tombol start. Conveyor pertama akan berjalan dibaca sensor vision pertama yang akan mendeteksi blue material dan akan didorong oleh pusher menuju chute untuk barang tidak lolos quality control. Lalu sensor vision kedua akan menyensor semua green materials yang akan didorong oleh pusher ke bagian chute untuk material yang tidak lolos QC. Selanjutnya pada sensor vision ketiga hanya meloloskan metal based material saja dan material lain akan didorong oleh pusher ke chute untuk barang tidak lolos QC. Maka counter akan berjalan dengan menghitung material yang lolos QC. Bisa dilihat counternya juga bertambah seiring dengan waktunya bertambah. Ketika waktunya tercapai duluan sebelum counternya tercapai duluan, maka sirinenya akan berbunyi. Lalu, dimisalkan operator menyalakan kembali atau men-setting kembali conveyor sehingga conveyor berjalan seperti semula lagi. Setelah conveyor berjalan seperti semula, maka sensor vision 123 akan mendeteksi barang blue, green, dan gray yang tidak lolos QC dan didorong oleh pusher kembali. Setelah barang yang lolos QC terhitung oleh counter dan terpenuhi, maka line produksi akan berjalan terus-menerus.